Saya memilih Al-Kindi karena ia merupakan tokoh penting yang menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Pemikirannya inilah membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat dalam peradaban Islam. Selain itu, kontribusinya di berbagai bidang seperti matematika, kedokteran, dan astronomi menunjukkan bahwa Al-Kindi bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga ilmuwan besar yang pemikirannya berpengaruh hingga ke dunia barat. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf Arab pertama yang punya peran besar dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam. Al-Kindi hidup pada masa keemasan Islam. Pada saat itu, ilmu pengetahuan berkembang pesat dan banyak karya dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Salah satu hal penting dari Al-Kindi adalah usahanya menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Ia percaya bahwa akal dan wahyu ini tidak saling bertentangan, tapi justru bisa saling melengkapi. Menurutnya, dengan menggunakan akal, manusia bisa lebih memahami kebenaran yang datang dari wahyu. Pemikiran inilah yang membuka jalan lahirnya tradisi rasionalisme Islam, yaitu cara berpikir yang mengutamakan penalaran logis tanpa meninggalkan ajaran agama. Pengaruh Al-Kindi sangat besar. Ia menjadi inspirasi bagi banyak tokoh setelahnya seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina yang kemudian mengembangkan filsafat Islam lebih jauh. Tapi kontribusinya tidak berhenti di situ. Al-Kindi juga sangat aktif di bidang ilmu. Ia menulis ratusan karya dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari matematika, kedokteran, optik, astronomi, hingga musik. Misalnya dalam musik, ia menjelaskan hubungan nada dengan perhitungan matematika. Lalu dalam optik, ia meneliti cara kerja penglihatan manusia. Karya-karya Al-Kindi juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi sumber pengetahuan penting bagi para ilmuwan Eropa pada masa Renaissance. Artinya, pemikiran tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga menjadi jembatan antara peradaban Islam dan juga Barat. Secara keseluruhan, Al-Kindi adalah sosok yang luar biasa. Ia tidak hanya seorang filsuf, tetapi ia juga seorang ilmuwan dan jembatan pengetahuan antar peradaban. Melalui pemikirannya, kita bisa belajar bahwa ilmu dan agama bisa berjalan berdampingan, dan juga bahwa pengetahuan punya kekuatan untuk mempertemukan dunia yang berbeda.